Shalom adik-adik yang manis, pada kesempatan kali ini Kak Salma akan bercerita tentang Nabi Allah yang kedua, yaitu Nabi Idris. Nah, kisah kali ini Kak Salma akan bercerita tentang Nabi Idris yang diangkat ke langit keempat. Yuk, simak baik-baik. Nabi Idris ingin merasakan bagaimana rasanya meninggal, bagaimana nikmatnya surga, dan bagaimana siksaan di neraka. Apakah Allah memenuhi permintaannya? Yuk, duduk yang manis dan dengarkan cerita dari kakak. Nabi Idris adalah seorang nabi keturunan dari Nabi Syed. Nah, Nabi Syed sendiri merupakan anak bungsu dari Nabi Adam. Sekarang Kak Salma bacakan silsilahnya dari Nabi Idris ke Nabi Adam ya. Nah, ini Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sits bin Adam yang menjadi keturunan ke-6 setelah Nabi Adam. Menurut sejarah, Nabi Idris lahir 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nama Nabi Idris adalah Ahnuh. Beliau mendapatkan julukan Nabi Idris karena kepandaiannya dan kepintarannya dalam mempelajari mushaf-mushaf dari Nabi Syed dan Nabi Adam. Nabi Idris lahir di daerah Babylon. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris untuk berdakwah di daerah Irak kuno. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang sangat cerdas, sangat pandai, dan memiliki kemauan yang tinggi dalam belajar. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Dan beliau juga manusia pertama yang dianugerahi oleh Allah mendapatkan kepandaian yang sangat luar biasa, di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu-ilmu alam, dan juga berhitung. Beliau juga merupakan orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian yang terjahit. Beliau juga merupakan seseorang yang ahli dalam berbagai bahasa, sehingga saat berkomunikasi dengan orang lain, beliau sangat mudah melakukannya. Dan ternyata beliau juga manusia pertama yang pandai membuat arsitektur rumah yang sederhana dan indah. Meskipun Nabi Idris mempunyai sifat yang sabar, beliau juga termasuk orang yang tegas dalam menghadapi orang kafir yang berbuat zalim. Beliau dan pengikutnya sering memenangkan peperangan terhadap orang kafir. Saking tegasnya beliau, Nabi Idris mendapatkan julukan As'adul As'ad, yang berarti singa dari segala singa. Dalam berdakwah, Nabi Idris mengalami banyak hambatan dan rintangan. Selama puluhan tahun, beliau hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi, Nabi Idris tetap tegar dan tetap sabar dalam menghadapi orang-orang di Irak kuno. Meski mendapat celaan dan ejekan yang sangat menyakitkan, Nabi Idris tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Sehingga hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi, wal Ismaila wa Idrisa wa Balkifli kullum minas sabirin. Selain memiliki kepandaian yang luar biasa, memiliki kesabaran yang tinggi, dan memiliki ketegasan yang melebihi singa-singa di dunia, Nabi Idris juga merupakan seorang nabi yang baik dan soleh. Beliau rajin beribadah kepada Allah dan rajin berpuasa. Hingga suatu ketika pada saat berbuka puasa, malaikat Israel ingin mengunjungi Nabi Idris karena malaikat Israel kagum dengan ketaatan dan kepatuhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Israel datang kepada Nabi Idris menyamar sebagai manusia dan membawakan buah-buah segar yang berasal dari surga. Nabi Idris tidak mengetahui bahwa yang datang itu malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Dan anehnya lagi, ketika buah-buah segar yang dibawa oleh malaikat Israel
bawakan kepada Nabi Idris, malaikat Israel tidak mau memakannya. Kemudian Nabi Idris mengajak malaikat Israel untuk berjalan-jalan di perkebunan. Pada saat sampai di suatu perkebunan, malaikat Israel meminta kepada Nabi Idris untuk memetikkan buah yang ada di perkebunan tersebut. Akan tetapi Nabi Idris menolaknya dan beliau berkata, "Kenapa engkau ingin aku memetikkan buah yang ada di sini, sedangkan buah-buah segar yang kau bawa sendiri kau tidak ingin memakannya?" Begitu kata Nabi Idris. Dan jawaban malaikat Israel yang pada saat itu menyamar sebagai manusia seperti ini, "Maafkan aku Nabi Idris, aku hanya ingin mengujimu." Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Bolehkah aku bertanya, siapakah sebenarnya dirimu?" "Aku adalah malaikat Israel." Begitu jawaban dari malaikat Israel. Nabi Idris pun sangat kaget. Beliau bertanya, "Apakah kau datang akan mencabut nyawaku?" "Tidak Nabi Idris, aku kesini hanya ingin mengunjungimu karena kagum akan ketaatanmu dalam beribadah kepada Allah." Lalu Nabi Idris pun masih penasaran dan beliau bertanya lagi kepada malaikat Israel, "Bukankah selama 4 hari kau selalu bersamaku? Lalu bagaimana kamu menjalankan tugas-tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya? Meskipun selama 4 hari ini aku selalu bersamamu, akan tetapi aku telah melaksanakan tugas tanpa sepengetahuanmu." Begitu jawaban dari malaikat Israel. Nabi Idris semakin tekun beribadah dan bersahabat dengan malaikat Israel. Sehingga pada suatu ketika, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, bagaimana sakitnya nyawa dicabut, dan beliau ingin dihidupkan kembali. Karena kesolehan dan ketaatannya dalam beribadah, Allah menyetujui permintaan yang diajukan kepada malaikat Israel. Ruh Nabi Idris diangkat ke langit yang ditemani oleh malaikat Israel. Akan tetapi, saat sudah di langit, malaikat Israel mendapatkan permintaan dari Nabi Idris. Beliau ingin mengetahui bagaimana siksaan di neraka dan bagaimana nikmatnya di surga. Dan atas izin Allah pun permintaan itu disetujui. Tempat pertama yang dikunjungi oleh Nabi Idris adalah neraka. Ketika sampai di halaman neraka, Nabi Idris pingsan karena beliau melihat malaikat Malik yang sangat kejam dan seram. Lagi-lagi Nabi Idris pun hampir pingsan karena melihat ketampanan dan keramahan malaikat Ridwan. Beliau dipersilahkan masuk untuk melihat bagaimana nikmatnya surga yang tidak ada tandingannya di dunia. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu berkunjungnya di surga telah habis. Dengan berat hati, Nabi Idris meninggalkan surga dan melangkahkan kaki menuju pintu keluar surga. Akan tetapi, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel bahwa sandal yang ia kenakan tertinggal di surga dan meminta kepada malaikat Israel untuk menunggu di luar. "Wahai malaikat Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di dalam surga. Dan bukankah setiap makhluk yang meninggal akan dihidupkan kembali? Dan Allah telah memutuskan bahwa barang siapa yang telah masuk surga, ia akan kekal di dalamnya. Dan aku pun telah merasakan bagaimana sakitnya meninggal dunia, melihat siksa neraka, dan melihat nikmatnya surga. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan surga dan hidup di dunia?" Lagi-lagi malaikat Israel dibuat bingung oleh jawaban Nabi Idris.
Jawaban Nabi Idris pun sangat masuk akal, dan malaikat Israel mengadukan kembali kepada Allah, dan Allah menyetujui apa yang diinginkan oleh Nabi Idris. Nabi Idris tidak jadi kembali ke dunia, akan tetapi Nabi Idris menunggu di langit keempat sampai datangnya hari kiamat, dan beliau sekarang sedang berzikir kepada Allah. Ingat gak pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nah, adik-adik muslim yang soleh dan solehah, kita telah mengetahui cerita tentang Nabi Idris. Semoga kita dapat meneladani kisah-kisah dan sikap-sikap dari Nabi Idris, yaitu sabar, pandai, rajin beribadah, dan juga tegas. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.